Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Kita bertumbuh berpegang dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita bersekutu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Ya, shalom. Pastor Henry Paliama, semangat, semangat, semangat. Maju terus saudara-saudara ya. Dan kita hari ini masih dalam momentum 10 hari menanti janji Bapa ya, dimana waktu Yesus sebelum dia terangkat, dia berkata kepada murid-murid Tuhan, jangan dulu kemana-mana, kalian harus tinggal di Yerusalem. Dan janji itu terjadi kepada murid-murid Tuhan pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan mereka menerima karunia-karunia Roh, dan mereka diberdayakan untuk pelayanan, mereka diberdayakan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Mereka menerima kuasa, dan kami percaya bahwa janji Bapa itu untuk semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan di segala generasi, di segala zaman. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 firman Tuhan katakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang banyak, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Makanya saudara, pagi hari ini kita siapkan hati kita, kita bersekutu bersama-sama di dalam live streaming yang ada ini. Kita percaya saudara-saudara, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan Yesus berjanji ya, bahwa apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Jadi Tuhan Yesus hadir, dia tidak terbatas ruang dan waktu, dia ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara, amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu.
Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesuslah yang memenuhi kami, yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami sehat, kami bahagia, kami penuh sukacita. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami semangat, kami penuh gairah. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Dan kami mau memulai hari bersama-Mu ya Tuhan. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau bersepakat berdoa bersama-sama. Karena kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah terang yang memancarkan terang Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami yang ada ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur. Dan kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami karena hadirat-Mu memenuhi tempat di mana kami berada. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun kami berada. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Bukakan rahasia surga buat kami ya Tuhan. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia surga buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Amin. Saudara, haleluya Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Mari terus kita tekun. Mari kita terus komitmen. Mari kita terus punya determinasi ya. Punya keteguhan hati. Menanti janji Bapa ya. Beberapa kemarin saya belum tidak ada live streaming ya baik di YouTube maupun di Facebook karena saya ada di gunung saudara. Jadi signalnya tidak bagus ya. Jadi tidak mengadakan live streaming. Nah, kemarin dulu saya memberi tema firman Tuhan bahwa kita diberdayakan untuk jadi berani saudara ya. Kita diberdayakan juga untuk melayani Tuhan. Dan saudara, kita juga menerima janji Bapa itu bagi orang-orang yang mau taat. Bagi orang-orang yang mau tekun, bagi orang-orang yang mau komitmen, bagi orang-orang yang mau punya keteguhan hati menantikan janji itu, saudara. Dan pagi hari ini tema kita bahwa
Roh Kudus diberdayakan kepada kita untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita pagi hari ini untuk kita diajar oleh firman Tuhan. Saya berdoa saudara memiliki spirit murid, spirit yang mau belajar senantiasa, spirit yang mau diajar. Kalau kita memiliki spirit murid, saya percaya maka karunia ya yang untuk mengerti rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Ya saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana? Saya sekarang ini pembacaannya ada di Injil Yohanes. Namun karena kita sedang membahas satu tema ya, yaitu menanti janji Bapa saudara, maka saya membuat pemberitaan ini menjadi tematik sesuai dengan momentum kita, yaitu menanti janji Bapa. Dan kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu ini ya, hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa itu digenapi mulai dari kepada rasul-rasulnya saudara. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, di hari itu juga lahirlah gereja Tuhan. Jadi kapan gereja Tuhan lahir? Pada hari Pentakosta. Dan gereja Tuhan berdiri di atas orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah Tuhan. Dan Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, menebus kita dari segala dosa dan membenarkan kita. Wow, luar biasa saudara ya, luar biasa Tuhan Yesus. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini mau berbicara kepada kita bahwa kita bukan sekedar menerima karunia Roh Kudus untuk apa ya, satu pencapaian rohani kita pribadi saudara ya. Karena ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa kalau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berbahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, dia seperti sedang melayang-layang dan mengatasi orang-orang yang lain. Tidak seperti itu saudara ya. Karunia roh tidak menjadi indikator kedewasaan rohani saudara. Wow. Ini benar-benar tough ya. Karunia roh adalah karunia yang diberikan kepada saudara untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang menjadi indikator kedewasaan rohani saudara adalah buah dari roh itu. Ya, buah dari roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, kebaikan hati, ya, pengendalian diri. Itulah yang menandakan bahwa Anda dewasa
di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Semangat ya. Pendeta Henry Paliama ya, sudah mau selesai nih kitab Ayub ini. Wow, dahsyat. Semangat, maju terus. Dan kalau saudara baru mulai membaca Alkitab atau saudara baru mau belajar membaca Alkitab, saya akan menuntun saudara dan saudara mulailah dari Injil Matius ya. Karena kalau saya mengajar orang baca Alkitab, saya akan mengarahkan mereka membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Injil Yohanes berulang-ulang ya. 3 kali paling tidak saudara ulang, dan baru saudara boleh selesaikan Perjanjian Baru sampai Wahyu. Baru saudara mulai lagi dari Kejadian sampai Maleakhi ya. Begitu saya mengajarkan orang membaca Alkitab, karena kita adalah murid Tuhan, kita orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus diberdayakan untuk memuridkan, dan kita melihat murid-murid Tuhan ya bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bersekutu bersama-sama. Ini yang kita kenal sekarang ini ya, komsel atau kelompok sel, atau kita disebut keluarga Allah ya, keluarga Allah, kelompok keluarga Allah itu kalau di GSJ ya. Kalau di gereja-gereja yang lain bisa ada sebut connect group, sebut family altar atau saat teduh, apapun itu sebutannya. Itu kita pakai dalam kelompok kecil ya. Kalau di gereja kita sebut sebagai RDM ya, rumah doa, rumah murid, di mana kita berkumpul, saling mendoakan dan saling memuridkan. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat murid-murid Tuhan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada hari yang pertama itu saudara ya, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang langsung memberi diri dibaptis saudara. Percaya 3.000 orang itu bukan waktu jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil. Dan ketika 3.000 orang ini sudah percaya dan bertobat saudara, tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran ya, rasul-rasul dan pengajaran firman Tuhan dan berdoa. Wow, luar biasa ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita saudara sekarang ini saudara, gereja-gereja sedang mengalami hantaman-hantaman ya, pasca COVID ya, di mana waktu di COVID saudara, gereja-gereja dihantam, dan yang paling terdampak itu gereja-gereja besar saudara ya, mega church, karena mereka harus memikirkan kembali saudara ya pelayanan yang ada, karena waktu COVID saudara, kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul secara banyak orang ya. Dan makanya saudara, jalan kelompok-kelompok kecil itu menjadi jalan yang efektif, dan mereka melakukan online ya, live streaming seperti ini ya. Sebelum COVID saudara, live streaming seperti ini sesuatu yang belum lumrah ya, sesuatu yang gimana gitu ya. Karena saya pernah pelayanan ya jauh sebelum COVID saudara, dan di relay 8 kota saudara, di live streaming kemana-mana saudara. Dan waktu itu orang merasa agak aneh ya bagi orang-orang tertentu. Tapi sekarang ini live streaming sudah hal yang biasa ya. Semua orang boleh melakukan live streaming di YouTube, di Facebook, dan di mana-mana saudara. Jadi hal yang normal saudara. Jadi ini teknologi yang ada saudara, kita juga boleh bersekutu bersama-sama lewat ini ya. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan Yesus hadir, dan kita menyambut Ibu Lani Mantik ya, welcome ya di live streamingnya Pendeta Raymond Mantik ya. Mari kita sama-sama maju ya. Ini basudara ini sama fam. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, Roh Kudus diberdayakan buat kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan. Nah, saudara ingat, amanat agung Yesus Kristus di dalam Alkitab saudara ada 3.
Nah, ada 3 amanat agung Yesus Kristus yang harus kita sadari. Yang pertama, pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk memberitakan Injilnya Tuhan Yesus, bukan Injil yang lain, tapi Injilnya Tuhan Yesus. Makanya para rasul itu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menebus kita dari segala dosa dan membenarkan kita. Itulah yang menjadi pusat pemberitaan murid-murid Tuhan, para rasul, dan termasuk Rasul Paulus yang menjadi rasul, yang menjadi saksi mata terakhir Yesus bangkit. Dan yang kedua, saudara, amanat agung Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang ikut Tuhan Yesus, dia harus memuridkan. Ya. Jadi Yesus tidak memanggil kita untuk syiar agama, mendirikan agama, tidak saudara. Tapi Yesus memanggil kita untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkannya. Kalau kita melihat di Matius pasal 28 ya, firman Tuhan katakan seperti ini ya. Di Matius pasal 28 ya, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa ya diberikan kepadaku ya. Kita mulai lihat mulai ayat yang ke-16, Matius pasal 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus disembah oleh murid-muridnya. Dan ingat baik-baik, murid-muridnya ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah diajar tentang menyembah Allah yang esa ya dalam hidup mereka, dan mereka sujud menyembah Yesus. Dan beberapa orang ragu-ragu, dalam arti mereka terkejut, surprise saudara. Mayat saudara bangkit, saudara, orang mati bangkit. Jadi mereka masih samar-samar ya, terkejut saudara. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Haleluya, haleluya. Ya, oke. Kita juga menyapa Erikson Togatorop. Terima kasih sudah ada bersama-sama di live streaming Pendeta Raymond Mantik saat ini. Nah, jadi amanat agung Yesus yang kedua adalah pergi untuk memuridkan orang-orang supaya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, memuridkan artinya saudara, ini panggilan buat saya dan saudara. Semua murid Yesus harus memuridkan. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen seumur hidup Anda jadi orang Kristen, tidak ada satupun yang engkau muridkan. Jangan sampai engkau jadi pendeta, jadi gembala hamba Tuhan yang melayani sekian tahun, tapi tidak ada murid yang engkau hasilkan. Bahaya saudara. Dan saudara, bagaimana kita memuridkan? Kita memuridkan dengan mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu sederhana saudara. Ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, saya bergumul, saya bertanya saudara, setelah saya sekian lama menjadi gembala dan saya belajar teologi, saya belajar doktrin ini, doktrin itu, pakar ini, pakar itu mengatakan dan sebagainya, dan saya bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan engkau ajarkan kepadaku? Apa sih yang engkau ajarkan? Dan saya kembali mulai membaca Alkitab terus menerus, berulang-ulang, terus menerus, berulang-ulang. Dan saya menemukan bahwa Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Yesus gak punya Injil-Injil yang lain seperti yang kita kenal saat ini. Ada Injil ini, Injil itu, Injil bla bla dan sebagainya. Yesus hanya punya satu Injil. Dan Yesus, cara memuridkan Yesus itu sederhana saudara. Yaitu apa saudara? Dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan dia mengajarkan murid-murid berdoa. Saya curious ya, saya
penasaran kenapa murid-murid Tuhan itu nggak minta, Tuhan ajar kami cara usir setan dong. Tuhan ajar kami cara menyembuhkan dong. Tuhan ajar kami cara melakukan mujizat. Enggak. Tapi yang murid-murid Tuhan minta diajar apa? Tuhan ajar kami berdoa. Wow, saudara. Tuhan ajar kami apa? Berdoa. Kenapa, saudara? Karena di situ letak kita mengalami kuasa. Ketika kita berdoa, kita mengaktifkan ya pemerintahan kerajaan surga untuk ambil alih ya. Otoritas Tuhan turun. Istilah hari-hari katakan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya, haleluya. Kita menyapa Ibu Christine Rorong. Jangan sampai saudara ya, saudara jadi orang Kristen tapi Anda tidak pernah ada muridnya. Berarti Anda tidak melakukan perintah Tuhan Yesus ini. Memuridkan itu sederhana, saudara. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan negara-negara muridku, tapi semua bangsa. Pantata etne, bahasa aslinya ya. Artinya suku-suku bangsa. Jadi saudara, suku-suku bangsa itu nggak jauh-jauh. Saudara lihat kiri kanan saudara. Itu suku bangsa. Anak-anak saudara itu suku bangsa, saudara. Ya, ada orang Ambon, orang Manado, orang Minahasa, orang Sunda, orang Jawa. Itu suku bangsa. Itulah yang dimaksudkan muridkan bangsa-bangsa. Dan muridkan itu sederhana. Ajarkan mereka apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ajarkan mereka berdoa. Praktek firman Tuhan. Makanya kita saudara ada kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa saudara? Membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan apa? Kita bertekun dalam doa. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dahsyat saudara. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Amanat agung. Kita diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melakukan amanat agung. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memuridkan bangsa-bangsa. Dan mengembalakan jiwa-jiwa. Jadi amanat agung yang ketiga saudara. Yaitu gembalakanlah jiwa-jiwa. Saudara waktu lihat di Injil Yohanes. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudara, narasi ini ada di dalam closingnya Injil Yohanes. Artinya ini seperti wasiat-wasiat terakhir saudara. Amanat-amanat Yesus. Dan jadi saudara, amanat Yesus Kristus adalah mengembalakan jiwa-jiwa. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan di live streaming ini? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda boleh chat, saya mengasihi Tuhan. Anda mengasihi Tuhan? Kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangkan saudara saat ini, kalau Tuhan berdiri di hadapanmu dan bertanya, Henry Paliama, apakah engkau mengasihiku? Christine Rorong, apakah engkau mengasihiku? Lani Mantik, apakah engkau mengasihiku? Kira-kira saudara akan jawab apa saudara? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, untuk menjadi gembala saudara ya, tidak harus saudara lulus sekolah teologi. Bukan berarti saya bilang sekolah teologi tidak penting. Saya ini lulusan sekolah teologi. Kalau saudara diperlengkapi dengan sekolah teologi itu lebih baik, lebih dahsyat saudara. Tapi siapapun kita yang percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk beritakan Injil kerajaan Allah, kita dipanggil untuk memuridkan, dan kita dipanggil untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Saudara, untuk mengembalakan jiwa-jiwa nggak perlu susah-susah saudara. Mulailah dari keluargamu. Suami-suami, engkau imam dalam keluargamu. Gembalakanlah istrimu dan anak-anakmu. Banyak kali suami-suami lepas tanggung jawab dan suami-suami lupa daratan bahwa dia adalah suami. Dia lupa daratan bahwa dia ada suami. Makanya saudara, waktu kalau di ibadah, waktu suruh doa, disuruh berdoa, dia langsung senggol istrinya. Kamu aja.
Karena dia nggak mau ambil tanggung jawab sebagai imam, padahal dia adalah gembala. Ya. Istri-istri, mama-mama adalah gembala. Gembala kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dia harus gembalakan anak-anaknya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi saudara mengembalakan, ya bersyukur kalau Anda dipercayakan jadi gembala sidang ya. Ya kita seperti saya adalah pastor, saya gembala. Tapi mengembalakan bukan cuma tugas orang-orang yang menjadi gembala secara organisasi, tapi gembala juga adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang harus mengembalakan. Haleluya, haleluya. Jadi ada 3 panggilan amanat agung Yesus Kristus. Ada amanat agung Yesus Kristus, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil kerajaan Allah, dan gembalakanlah jiwa-jiwa. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melakukan amanat agung. Dan amanat agung ini tidak dapat kita lakukan tanpa kuasa Roh Kudus. Hanya oleh kuasa Roh Kudus memampukan kita melakukan amanat agung Yesus Kristus. Siapa saja Anda terpanggil untuk memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya, Anda terpanggil. Ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang datang bikin panas kursi gereja. Ya, orang-orang yang penting rasa kebutuhan rohaninya sudah tercukupi. Saya harus masuk gereja tiap hari Minggu, saya sudah beribadah, orang sudah melihat saya sudah beribadah. Ya, yang penting saya sudah rasa kebutuhan rohani saya sudah terpenuhi dan selesai. Tuhan sedang mencari murid-muridnya. Tuhan tidak mencari orang agamawi, tapi Tuhan mencari murid-muridnya yang mau melakukan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, dan mengembalakan jiwa-jiwa. Dan kalau saudara bertelinga saat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengilustrasikan bahwa ada 3 panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yaitu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Panggilan pertobatan. Setiap orang harus mengalami pertobatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Panggilan pertobatan. Kalau Anda berdosa, Anda merasa Anda berdosa, Anda merasa Anda tidak layak datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Biarkan kasih karunia-Nya tercurah buat Anda, dan Anda mengalami apa yang disebut oleh bilur-bilur darah Yesus, menyucikan dan menyembuhkan. Anda disembuhkan dari segala sakit penyakit, dan Anda disucikan dari segala dosa. Dan yang kedua, saudara, panggilan apa, saudara? Melayani. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil melayani Tuhan. Ya, Yesus dalam hal melayani, Tuhan Yesus punya panggilan 2, ya. Marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Ya, panggilan marilah kepadaku, engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Anda yang letih lesu dengan hidup ini, Anda yang berbeban berat dengan pergumulan hidup ini, bahkan Anda yang letih lesu dan berbeban berat dengan belenggu-belenggu agamawi, aturan-aturan agamawi yang memperbudak saudara. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau mengalami kelegaan yang dari sorga. Haleluya. Yang kedua, saudara, pergi. Yesus punya panggilan, pergi beritakanlah Injil kerajaan Allah. Pergi muridkan bangsa-bangsa. Pergi gembalakan jiwa-jiwa. Ya, kita dipanggil untuk melayani di tubuh Kristus. Ya, jadi di setiap gereja setempat, gereja lokal saudara melayani di sana.
saudara bersyukur dan tekun di sana. Jadi saudara, kita punya panggilan bertobat, panggilan melayani, dan yang ketiga saudara, panggilan untuk semua umat manusia, panggilan kematian. Panggilan kematian ini tidak lihat umur saudara, bayi, orang tua, sehat, sakit, siapapun dia. Panggilan ini bisa datang kepada dia kapan saja saudara. Banyak orang menghindar dalam panggilan pertama. Oh Tuhan, saya masih muda, saya pingin ini, saya pingin itu. Begitu juga dengan panggilan kedua. Oh Tuhan, saya belum siap, saya banyak pekerjaan ini, itu, dan sebagainya. Tapi pada saat panggilan yang ketiga, tidak ada satupun yang dapat menghindar, saudara. Tidak ada satupun yang dapat mengelak, saudara. Haleluya. Siapapun Anda, akan tiba waktunya saudara datang pada panggilan. Makanya saudara, kalau Anda mendengar kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini, tanggapilah firman Tuhan. Jangan sampai Anda di panggilan yang ketiga dan Anda akhirnya jadi orang Kristen yang tidak memuridkan, tidak memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Engkau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin. Nah saudara, ada cerita mob saudara ya. Ada oma sudah umur 90-an tahun tidak pernah sakit, tidak pernah merepotkan orang lain, termasuk anak-anak cucu-cucunya. Dan belum meninggal saudara. Belum meninggal. Dan orang bertanya kepada dia, "Oma, apa resepnya?" Dan sebagainya. Dia harus bertanya, "Kenapa?" Orang itu harus berteriak di telinganya. Dan oma ini bilang, "Ya barangkali karena saya tuli, saya tidak bisa mendengar dengan jelas, maka panggilan Tuhan kepada saya tidak dengar." Ya. Jangan jadi orang yang berlagak tuli saudara ya. Karena saudara, waktu datang panggilan kematian saudara, siapapun Anda tidak dapat menghindarkan diri daripadanya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus datang memenuhi kita. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan amanat agung Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Halo, saya juga menyapa hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Hizkia Tiko Alu. How are you doing, my brother? God bless you. Thank you for coming to my live streaming this morning. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Saudara, Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Untuk apa? Melakukan amanat agung Yesus Kristus. Amanat agung Yesus Kristus adalah panggilan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan cuma tugas, ini tugas pastor, ini tugas gembala, pendeta. Bukan saudara. Tapi ini tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas semua murid Tuhan adalah memuridkan. Amin. Kalau saudara percaya, saudara katakan amin. Ya, jadi saudara, mari kita melihat murid-murid Tuhan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran firman. Mereka bertekun dalam doa. Itulah yang kita lakukan walaupun lewat live streaming saudara ya. Kita bertekun dalam pengajaran firman. Kita bertekun dalam doa saudara. Karena apa saudara? Murid-murid Tuhan di akhir zaman ini kita harus saling menguatkan satu sama lain. Kalau tidak saudara, di luar sana bagaikan serigala buas, siap mencabik-cabik setiap anak Tuhan. Kenapa? Kalau tidak punya satu persekutuan, tercerai-berai dari satu komunitas tubuh Kristus, maka di luar sana pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang bukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bagaikan serigala buas datang mau menghancurkan kita.
Kalau saudara ya melakukan panggilan Tuhan, saudara aman. Saya senang dengan ada perkataan hamba Tuhan ya, Pastor Refli Lalet mengatakan seperti ini. Bukan pelayanan yang butuh kita, tapi kita yang butuh pelayanan. Kenapa? Dengan melayani Tuhan, kita terlindungi dalam kerajaan Allah. Ya, kadang-kadang kita merasa, oh kita orang hebat, kita sudah dipakai Tuhan luar biasa. Seolah-olah Tuhan membutuhkan kita dalam tubuh Kristus. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi saudara, bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Begitu juga dalam pelayanan saudara. Kalau saudara dipercayakan dalam pelayanan saudara, itu kemurahan Tuhan. Pelayanan itu akan melindungi saudara. Ya, saya juga menyapa my brother. How are you doing my brother? Ya, Jefferson Devin Mantik. Wah, thank you ya sudah ada bersama-sama di live streaming Pastor Eman Mantik. Nah saudara ya, saya kasih contoh pelayanan itu melindungi saudara. Kalau saudara tidak melayani sebagai anak-anak Tuhan, saudara bisa hidup seenak-enak aja. Karena saudara tidak punya tanggung jawab moral kan. Saudara rasa aman aja. Saya mau dugem, saya mau ke pub silakan ya. Saya mau mabuk silakan. Karena saudara tidak ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau saudara ada pelayanan di gereja misalnya ya, saudara diberi tanggung jawab worship leader, atau saudara diberi tanggung jawab pelayanan media dan sebagainya, atau saudara diberi tanggung jawab kecil menyambut orang-orang yang datang di gereja, saudara akan ada rasa di hati ya, saudara akan rasa di hati untuk apa? Jadi teladan. Saudara akan ada rasa di hati untuk memberi contoh. Aduh, ini nggak enakan nih ya. Kalau saudara pun berdusta, di hatimu akan berkata engkau sudah berdusta. Nah itu yang dimaksud dengan bukan pelayanan yang butuh kita, tapi kita yang butuh pelayanan. Kenapa? Dengan melayani Tuhan kita menjaga diri kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Anda dan saya, kita dipanggil untuk memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Dan amanat agung itu untuk semua orang percaya. Sama seperti janji Bapa, janji Roh Kudus. Sekali lagi saya mau bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 39, firman Tuhan berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang masih jauh itu saudara, karena ini 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita melakukan amanat agung Yesus Kristus. Di antara kita mengalami badai kehidupan saudara, terpaan yang luar biasa, mari kita bersekutu bersama-sama. Makanya saudara, dalam live streaming ini kita maju ke gerakan ya, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Orang Kristen, kalau Anda tidak baca Alkitab tiap hari, artinya Anda tidak makan firman Tuhan. Anda kering kerontang dan Anda sebenarnya papah lagi kelaparan, saudara. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita maju ke gerakan ini saudara ya. Setiap hari dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan di baik di YouTube Pendeta Raymond Mantik, di TikTok, di Instagram dan di Facebook saudara. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Saat ini saudara, kita sebagai tubuh Kristus kita harus saling memuridkan, saling mendoakan, karena kita tubuh Kristus. Tidak ada pendekar rohani dalam kekristenan ya, yang mengatakan waktu saya doa puasa 40 hari di dalam gua-gua, saya keluar langsung saya jadi orang suci, orang kudus. Nggak ada saudara. Anda akan menjadi dewasa di mana? Di dalam jemaat. Anda akan menjadi dewasa di mana? Dalam tubuh Kristus, karena di sana ada gesekan yang terjadi, dan kedewasaan saudara akan terlihat ketika Anda menghasilkan buah roh. Ya, pelayanan Anda akan terlihat ketika Anda menghasilkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara.
Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Kita menyapa hamba Tuhan yang luar biasa. Pastor Diaspora Padang, ini Torong Peseku. Haleluya, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Jadi saudara, mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita untuk kita melakukan amanat agung Yesus Kristus. Setiap murid Tuhan, setiap anak Tuhan yang menerima janji Bapa, mau tidak mau harus diamalkan dalam amanat agung. Karena apa? Pemberdayaan Roh Kudus dalam kerangka memberi kuasa untuk Anda menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan yang memuridkan, menjadi murid Tuhan yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa dan mengembalakan jiwa-jiwa. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Makanya saudara, Anda tidak sendirian. Tuhan Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku datang segera kepadamu. Dan saudara tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan. Itu tanda bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Semangat saudara. Jangan jadi orang Kristen yang tidak memberitakan Injil. Jangan jadi orang Kristen yang tidak memuridkan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengembalakan. Karena apa saudara? Kalau saudara jadi orang Kristen seperti itu, Anda tidak menghasilkan buah apa-apa sama sekali. Banyak orang Kristen saudara, ya, seumur hidupnya Kristen, rajin masuk gereja, tapi tidak pernah ada murid satupun yang dia muridkan. Jangan sampai saudara masuk ke liang kubur, saudara datang pada panggilan yang ketiga itu ya, panggilan kematian bagi semua orang, dan Anda belum ada satu murid pun yang Anda muridkan. Hati-hati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah pagi hari ini dengan kegerakan kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kami bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul Tuhan Yesus. Kami diajarkan pagi hari ini bahwa Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa dicurahkan sebagai kuasa yang memperlengkapi kita supaya kita diberdayakan untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Kami berdoa bahwa setiap pendengar siapapun mereka yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa urapan baru turun, kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Buat setiap gembala-gembala yang ada ya Tuhan, urapi pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa dan mengembalakan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Urapan baru mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, hari baru, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan, segala keberkatan yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami bersyukur hari ini penyediaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, kami sehat, kami bahagia, kami penuh sukacita, keluarga kami rukun dan damai, anak-anak kami diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijadikan berhasil, pendidikan anak-anak kami dijadikan berhasil. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan usaha-usaha yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang sakit saat ini, kita percaya bersama-sama oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kalau saudara ada sakit saat ini, mari kita bersepakat di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam nama-Ku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama pagi hari ini, segala sakit penyakit apapun kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang menyaksikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dan dia sedang dalam keadaan sakit apapun itu, kami percaya kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Saudara silakan arahkan tanganmu di layar handphone atau di
device saudara dan taruh tangan kananmu di mana engkau ada sakit saudara ya. Mari kita bersepakat bersama-sama di dalam nama Yesus kami menghardik setiap sakit penyakit, kolesterol, darah tinggi, diabetes, darah rendah, sakit kanker, tumor, sakit asam urat, radang sendi, ginjal, apapun sakit penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa pemulihan terjadi buat keluarga Kristen yang mulai retak hubungan suami istri, yang mulai ada di ujung tanduk dan di bawah ancaman perceraian. Kami berdoa pemulihan, transformasi daripada Tuhan terjadi, kasih Tuhan yang memerintah dalam keluarga sehingga terjadi rekonsiliasi. Kasih Tuhan memerintah dalam setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang hidup dalam belenggu dosa, belenggu kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, terlepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kemurahan Tuhan ada atas kami, anugerah Tuhan ada atas kami. Kami berdoa bangkit murid-murid Tuhan yang maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Bangkit murid-murid Tuhan yang maju dalam kegerakan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat saudara-saudara. Mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saya percaya kalau saudara rajin baca Alkitab, Yesus sendiri yang langsung akan memuridkan saudara. Amin, amin, amin. Saudara, silakan saudara ya follow juga Pastor Raymond baik di TikTok, di Instagram maupun di YouTube saudara. Dan saya percaya saudara akan terberkati lewat pelayanan-pelayanan media, pelayanan sosmed yang sedang dikerjakan oleh pelayanan kami ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas. Mari kita gairah penuh sukacita, karena hidup yang ada Tuhan berikan ini adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Amin. Ya, silakan dibagikan live streaming ini. Dengan demikian Anda juga sudah bergandengan tangan memberitakan firman Tuhan. Haleluya.